Halo semuanya, kembali lagi di Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Kali ini saya sebagai moderator, perkenalan dulu kali ya, karena saya baru muncul di episode sebelumnya, saya tidak ada. Nama saya Wulan Krisdiansari dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Nah, tentu saja saya nggak sendirian. Di sebelah saya sudah ada dosen cantik muda, Ibu Rizky. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih loh ya. Ibu sebelumnya bisa perkenalan dulu Ibu. Oke, saya Rizky Dwi Putri. Saya lulusan S1 S2-nya di sini. Kebetulan baru saja kembali dari studi di Taiwan. Wih. Alhamdulillah sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun ya, 10 ke 11 tahun. Wow. Di sini. Saya aja baru 4 tahun. Iya. Hampir 4 tahun. Berarti Ibu dari S1-nya, S2 itu di sini, lalu S3-nya di Taiwan itu, Bu? Iya. Wow. S1 di sini. Kemudian itu tahun berapa, Bu? Saya angkatan 2006. Lama ya? 2006. Saya masih apa ya, kayaknya masih TK waktu itu. Iya, kelihatan tuanya jadinya. Gak apa-apa, Bu. Ya. Tapi masih muda loh, Bu. Saya nggak expect Ibu dari 2014 malahan. Okay. Iya. Jadi 2006 itu S1, kemudian S2-nya 2012. 2012, habis itu setelah itu alhamdulillahnya keterima di sini 2014 setelah selesai S2. Baru kemarin pulang, berangkat 2021, berangkat ke Taiwan, baru kemarin pulang. Wah, yes. Itu berarti 2021, berarti 4 tahun ya, Be? 2021 ya, 3,5 tahun lah. Oke, sangat menarik ya. Saya baru kali ini dengar orang yang berkuliah di Taiwan, karena kan biasanya memang kebanyakan di Malaysia atau mungkin di Eropa seperti itu. Kalau Ibu sendiri waktu itu awalnya bisa di mana ya, Bu, ininya perkuliahannya? Kebetulan kemarin di National Pingtung University of Science and Technology. Di Taiwan, di daerah selatan gitu. Di daerah selatan. Itu awalnya Ibu apakah langsung mendaftar terus melakukan apply beasiswa atau bagaimana itu, Ibu? Iya, kebetulan kan ada informasi terkait dengan beasiswa itu, ada beberapa beasiswa utama di sana itu. Kalau kita yang paling prestisius dalam artian kayak gitu itu namanya ICDF. Nah, kemudian di bawahnya itu ada MUE. Nah, kebetulan mereka punya skema tersendiri yang ditawarkan untuk dosen. Jadi ada namanya ELIT atau MUE ELIT. Jadi memang dari Ministry of Education, tetapi khusus untuk dosen gitu. Oke. Itu berarti awalnya kenapa pilih National Pingtung itu, Bu? Atau mungkin karena memang apply beasiswanya dulu atau apply kampusnya terlebih dahulu? Kebetulan pada saat itu tahun 2019 saya ketemu dengan supervisor gitu ya di sini, kebetulan diundang oleh salah satu dosen di kita juga ada dulu yang double degree di sana, kemudian Bu Yusi itu. Bu Yusi. Bu Yusi dulu pernah di sana. Kemudian setelah itu kita bertemu pada saat itu diundang untuk acara seminar internasional. Iya. Nah, disitulah ngobrol-ngobrol, iya seru ya ternyata di sana gitu ya. Udah kita mau coba apply ke sana. Kemudian dari situlah berangkat coba apply ke beasiswa dulu gitu ya. Jadi beasiswa ada beberapa beasiswa tadi yang kita coba apply gitu. Terus kebetulan ya tidak luput ya, kebetulan punya privilege gitu, ada skema khusus untuk profesi dosen, ya udah kita apply itu. Kenapa ini, Bu? Kenapa yakin banget tuh di National Pingtung University? Kenapa bukan di kampus lain atau mungkin di dalam negeri atau mungkin di yang dekat kayak teman-teman dosen yang lain di Malaysia begitu? Di Malaysia, to be honest sih sebenarnya ngikut suami. Jadi awalnya itu selain kita komunikasi sama SPV, terus terbuka ternyata kita punya kesempatan untuk ke sana juga.
oke lah kita suami kebetulan keterima duluan kuliah di Taiwan RBS. juga. Iya. Di kampus yang sama. Di kampus yang sama, Iya, Bu. di kampus yang Wih, sama. berjuang bareng tuh. Iya. Seru Jadi, ya. Selesai setelah suami di sana, oke kita ya udah ke sana aja gitu. Apalagi yang di itu. Ya sudah, gitulah. Ya to be honest seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata memang terbuka banyak kesempatan, banyak pengetahuan, banyak pengalamannya banyak lah. Intinya adalah ketika memutuskan kenapa kok nggak kesempatan di kuliah di Indonesia gitu ya. Pertama memang peraturannya pada saat itu kita juga sebaiknya tidak jago kandang dalam tanda petik kayak gitu ya. Tidak jago kandang, kenapa ya? Kalau bisa kita punya reach kesempatan lain, ya memang kita di-push, didorong untuk itu gitu. Terlepas dari faktor apapun gitu. Dicoba dulu gitu. Nah, ketika nyoba ternyata memang rezeki di situ, alhamdulillah ya. Itu keren banget ya bisa langsung berdua. Alhamdulillah rezekinya gitu ya. Iya. Nah, itu kira-kira sampai pada titik itu seberapa susah sih, Bu, apply-nya? Dan mungkin ada tips and triknya gitu nanti biar kita sebagai mahasiswa yang mungkin nanti bisa S2 di situ. Semoga ya. Iya. atau studi yang lain di situ. Bagaimana tuh, Bu? Kebetulan sih sebenarnya kalau di Taiwan itu banyak sekali kampus yang kayak menawarkan beasiswa selain dari pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan. Mereka itu juga menawarkan dari sisi kampusnya. Nah, kampus itu juga punya grading, mungkin sama ya kalau di negara lain, saya juga kurang paham, tapi kurang lebih sama. Jadi mereka punya grading untuk dapat beasiswa yang grade A itu berarti mereka dapat tuition fee, kemudian free tuition fee, kemudian ada dapat dormitory, dapat stipend, nah kayak gitu. Jadi full coverage itu masih dapat uang saku. Nah itu yang grade A. Nanti grade B-nya yang semuanya nggak usah bayar, dapat dorm, tapi mereka nggak dapat uang saku. Nah yang grade di bawahnya lagi mereka biasanya parsial gitu loh, masih bayar. Dormnya nggak free tapi nggak usah bayar kuliah, misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu. Yang persiapannya sih sekali lagi bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Meskipun sepanjang yang saya tahu di Taiwan itu tidak yang nggak requirement banget untuk sangat tinggi nilai bahasa Inggrisnya, karena mereka juga mengakui bahwa kan bukan native juga mereka juga bukan yang berbahasa asing gitu, berbahasa Inggris, mohon maaf. Nah, Mandarin pun kan jadi bahasa internasional gitu loh. Nah, itu disitulah nggak terlalu tinggi sebenarnya untuk itu. Jadi bisa dicoba aja. Banyak sebenarnya di sana yang kuliah S2 gitu dari Indonesia, baik itu kan kebetulan mereka punya, kalau misalkan teman-teman yang punya keturunan Chinese gitu, mereka namanya overseas student. Mereka punya kayak jalur khusus untuk overseas itu ada sendiri. Jadi beda dengan yang bukan keturunan Chinese. Nah itu kita bukan bermaksud rasis sebenarnya, tapi mereka memang punya jalur tersendiri untuk overseas Chinese, itu ada sendiri untuk jalurnya. Kemudian untuk yang lainnya dia berarti akan masuk ke international student. Gitu. Jadi ya tiap orang memang pasti ada privilege-nya sendiri ya, Bu ya. Kalau misal Ibu kebetulan sudah jadi dosen terus dimanfaatkan itu, kalau ada teman-teman yang Chinese bisa ikut itu juga. Bisa pakai jalur overseas. Oke. Terus itu Bu, saya penasaran lagi. Gimana sih culture-nya, perbedaan culture-nya kalau kuliah di sini? Kan Ibu juga sudah mengalami kuliah di UM terutama ya. Dan kuliah di luar terutama Taiwan, karena kalau misalnya yang saya tahu, yang saya baca beberapa berita itu, kalau di Korea Selatan itu kan mungkin lumayan rasis ya, Bu ya. Apalagi kita Muslim. Kalau di Taiwan itu kan memang bukan mayoritas Muslim juga ya, Bu. Bukan. Itu bagaimana culture? Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah menghadapi kayak perlakuan rasis banget gitu, enggak gitu loh. Cuman yang beberapa kali ditanyakan untuk teman-teman atau dosen yang kebetulan kayak baru pertama ngerti orang pakai hijab gitu, itu selalu ditanyain kayak pada saat itu kebetulan ikut kegiatan kayak summer gitu, kegiatan summer itu kita bantuin acara culture, mereka punya culture HK gitu.
Jadi kayak kebudayaannya mereka, nah Iya. itu ke anak-anak SD gitu. Iya. Nah pada saat itu ke anak-anak SD di sana ada satu dosen yang bolak-balik, karena pada saat itu kan summer ya, panas itu. Iya. Mereka bolak-balik, beliau tuh selalu tanya, ini tuh panas, kamu emang nggak kepanasan? Kamu nggak apa-apa, kamu nggak panasan? Bolak-balik yang ditanyain itu. Tapi selebihnya sih nggak yang pernah itu ya. Dan juga ada salah satu temen yang dari luar, dari Belis kalau saya itu, Oh pada ya. saat itu juga nanya, kamu kenapa udah pakai lengan panjang, baju panjang, masih pakai jilbab dan masih pakai kaos kaki, dan kamu nggak kepanasan apa gitu. Nah tapi ketika kita jelasin, oh enggak kok, enggak, karena kita sudah terbiasa gitu ya, memang panas tapi kita sudah terbiasa, dan ya itu sejauh ini sih tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Bahkan eh, mereka pun menanyakan kepada kita terkait makanan ya, Ah, kan mereka kan iya. makanannya kan Ada enggak. yang ini ya, ada yang non halal ini Iya. di kita yang tidak diperbolehkan. Kan halalnya kan minoritas, tapi mereka Iya. sudah punya lembaga yang untuk certified halal itu ada. Oh, gitu. Punyanya Taipei Green Mosque itu dia punya punya lembaga sertifikasi halal. Jadi beberapa produk untuk perusahaan yang memang aware tentang halal atau mereka menyasar konsumennya halal, muslim gitu ya. Iya. Nah, mereka sudah punya halal itu tadi. Jadi apa kayak halal logo. Tapi selebihnya untuk yang lainnya, misalnya kita bisa kan dapat, nah kebetulan itu dapat makan siang gitu Iya. kan, ditanyain kamu makan apa aja gitu. Kadang mereka tuh saking bagus, saking baiknya gitu ya, jadi kita pun nggak minta daging, Iya. dikasih aja daging meskipun itu bukan babi, karena setahu mereka kita nggak makan babi Iya. gitu. Jadi mereka akan provide, kamu mau ayam, mau chicken nggak? Oh nggak Iya. mau gitu. Mau chicken enggak, mau babi jelas enggak kan gitu. Mau daging enggak gitu. Karena ada beberapa yang masih bisa makan daging gitu. Nah kita kebetulan nggak daging. Terus kamu makan apa? Oh pilihannya cuma ikan atau vegan. Nah karena beberapa di sana tuh memang ada vegan. Jadi kan ada macam-macam ya mbak. Ada vegan, ada Iya. vegetarian. Gitu. Iya. Jadi kalau yang benar-benar vegan itu mereka bahkan bawang putih aja nggak makan gitu. Tapi banyak sekali di sana makanan kayak alternatif itu. Alhamdulillah pas saya di sana itu kebetulan teman tuh cerita yang sebelumnya sudah datang ke sana, dia sulit untuk dapat makanan halal itu kayak Halalnya. daging halal gitu. Nah kebetulan pas alhamdulillah pas di sana itu bersyukurnya gampang sekali gitu. Jadi ada yang jualan daging halal, ayam halal, meskipun kita nggak serta-merta dapat misalnya di supermarket langsung beli. Ada Iya. sih beberapa gitu. Dan harganya pasti ya lebih pricey ya dibanding Iya. makanan lain. Tapi alhamdulillah pasti gampang gitu. Ah, iya. Kalau kalau ini Bu, budaya belajarnya mungkin perbedaannya seperti apa? Kalau budaya belajarnya mereka sangat kental ya, dalam artian ketika mereka tuh mereka tuh disiplin. Yang jelas sangat Iya. disiplin. Meskipun mereka nggak yang bener-bener early banget datangnya, nggak kayak yang setengah jam sebelumnya gitu, nggak yang gitu banget, tapi mereka in time gitu loh, beneran misalnya jam 10.20 ya udah jam 10.20 mereka pasti sudah stay di kelas gitu. Meskipun itu cuma kurang semenit atau apa mereka, tapi ketika itu sudah dimulai 10.20 ya mereka sudah ready gitu. Jadi jarang banget yang telat. terlambat. Yang terlambat datang tuh jarang sekali. Kemudian kayak iklim akademisnya tuh sangat berasa menurut saya, sangat kental gitu, karena ketika bahkan library pun mereka buka sampai malam kan. Oh iya Bu. Iya, mereka library itu buka sampai malam. Kemudian apalagi terutama ketika menjelang ujian. Jadi seminggu sebelum, sekitar 2 minggu sebelum UTS, 2 minggu Iya. sebelum UAS, itu mereka pasti bukanya jauh lebih malam, bahkan sampai jam 11 malam. Bahkan kita rame gitu loh. Library itu Iya. rame, kita nggak yang takut, yang apa, meskipun bangunannya mungkin bukan bangunan baru gitu ya, tapi nggak yang takut banget ya, karena banyak sekali real manusia gitu Iya. di sana. Gitu. Jadi banyak sekali orang di sana, dan ada yang sebenarnya yang paling seru di sana kalau menurut saya di library-nya itu adalah karena mereka tuh punya spot library yang event itu ada buku-buku di sana, kita masih diperbolehkan bawa tumbler. Bukan minum kemasan kayak misalnya kita beli minuman gitu ya. Iya. Enggak, tapi kita bawa tumbler, oke. Jadi kita masih bisa minum di sana meskipun bukan makan. Dan di spot yang sama kita punya satu area yang di situ kita bisa makan gitu. Sama-sama di library. Jadi entah itu di halaman library-nya atau apa. Jadi kita nggak perlu jauh gitu loh. Kebanyakan dari mereka yang memang concern mau belajar ke library, ya udah mereka pasti akan bawa, kan mereka suka bawa bekal gitu ya. Iya. Nah, kayak bawa bekal. Dan serunya lagi mbak di sana ketika kuliah, mereka itu sekitar berapa menit ya,
40 menit atau setiap 40 menit atau 45 menit sekali mereka akan break 5 sampai 10 menit. Oh. Jadi kuliahnya begitu. Biasanya kayak gitu. Kita di break dulu ya. Break entah cuman minum, entah cuman ke kamar mandi. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba, "Bu, permisi saya keluar." Nah, kayak gitu. Jadi break gitu. Kayak break gitu. Serunya dari situ.